that you will retire soon. How soon is soon? Well, the soon for me, I mean, in 10 years. In 10 years. So the people realize that when I say soon, it's in 6 months, 1 year. No, I'm joking. As I tell you before, I feel very good in this moment. I score goals. I still feel quick and sharp. I'm enjoying my game in the national team and Al Nassr. But of course, let's be honest. When I mean soon, it's probably 1-2 years. I'm still big at the game. So you expect this World Cup to be your last, do you? Definitely yes, because I will be 41 years old, and I think will be the moment, and in the big competition, that I don't know yet, as I told you before, I'm enjoying the moment, but when I mean soon, it's really soon, because I give everything for football. I'm in the game for the last 25 years. I did everything. I have many records in the different scenarios in the clubs and also in the national team. I'm really proud. So let's enjoy the moment, live the moment. Pernyataan kontroversial dan bayangan pensiun yang menggantung di atas panggung abadi, Lisbon langit sepak bola global kembali diguncang oleh petir pernyataan dari salah satu sosok paling dominan dalam sejarah olahraga ini. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sang mega bintang Portugal, tidak hanya mengonfirmasi bahwa ajang akbar Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhirnya sebelum gantung sepatu, tetapi juga kembali menyulut bara perdebatan abadi mengenai takhta Greatest of All Time (GOAT) dengan rival sejatinya, Lionel Messi. Kabar mengenai keputusan pensiun ini datang bak dekret dari Olympus, menandai hitungan mundur menuju akhir dari sebuah era yang mungkin tak akan terulang lagi. Pada usia 41 tahun di Piala Dunia 2026, Ronaldo memilih turnamen paling bergengsi sebagai tirai penutup bagi karier profesionalnya yang gemilang selama lebih dari 2 dekade. Namun, sebagaimana ciri khasnya, Ronaldo tak pernah pergi tanpa meninggalkan jejak api. Di tengah pusaran spekulasi masa depan, ia melontarkan komentar yang tegas menolak opini yang menempatkan Lionel Messi di atasnya. Sebuah gestur yang bukan sekadar pembelaan diri, melainkan manifestasi abadi dari semangat kompetitif yang tak pernah padam. Pernyataan Ronaldo ini mengandung 2 lapisan makna yang mendalam dan syarat heroik. 1. Penutup epik, misi Piala Dunia terakhir. Keputusan Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen pamungkas adalah pilihan yang paling heroik dan dramatis. Di saat banyak atlet seusianya memilih jalur yang lebih tenang, CR7 justru menargetkan kompetisi paling brutal di puncak usianya. Dan jutaan penggemar bahwa ia akan bertarung hingga tetes keringat terakhir di akhirnya pada 2022, menyelesaikan mosaik kehebatannya. Bagi Ronaldo, 2026 bukan sekadar partisipasi, melainkan sebuah misi penebusan dan penantian epik. Sebuah kesempatan terakhir untuk menyamakan kedudukan, sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa, bahkan di babak terakhir karier, ia masih bisa menaklukkan puncak dunia. 2. Api abadi. Perbandingan yang tak lekang waktu. Komentar Ronaldo tentang perbandingan dirinya dengan Messi bukanlah kesombongan, melainkan manifesto seorang juara yang jiwanya terbuat dari ambisi. Rivalitas Ronaldo vs Messi telah mendefinisikan sepak bola modern, mendorong keduanya melampaui batas kemampuan manusia. Tanpa api yang terus ia nyalakan, termasuk melalui perbandingan verbal, mungkin kita tidak akan pernah menyaksikan puncak pencapaian kolektif mereka. Ronaldo dengan gayanya yang flamboyan, menegaskan, "Saya tidak setuju, dan saya tidak ingin bersikap rendah hati." Kalimat ini adalah senandung abadi dari seorang atlet yang menjadikan kerja keras, fisik prima, dan mental baja sebagai senjata utamanya. Ia menolak untuk menyerahkan tahta tanpa pertarungan. Bahkan dalam narasi sejarah, ini adalah perang psikologis terakhir yang ia lancarkan, memastikan bahwa perdebatan GOAT akan terus berlanjut lama setelah sepatu bolanya tergantung. Ketegangan di akhir penantian mereka, maka, hadirlah ketegangan terbesar yang membayangi beberapa tahun ke depan. Di satu sisi, ada Cristiano Ronaldo, sosok gladiator yang menantang usia, yang berjanji akan memberikan semua yang ia miliki di panggung Piala Dunia 2026 sebelum tirai ditutup. Akankah ia mendapatkan akhir dongeng yang ia dambakan, atau akankah usianya menjadi tembok yang tak tertembus? Di sisi lain, ada Lionel Messi yang meskipun status partisipasinya masih abu-abu, juga diperkirakan akan memiliki ikatan tak terhindarkan dengan Piala Dunia 2026 setidaknya untuk satu penampilan terakhir.
Penantian dramatis bagi penggemar sepak bola adalah melihat apakah takdir akan mempertemukan kedua titan ini untuk satu konfrontasi heroik terakhir di panggung global, sebuah duel epik untuk menentukan babak akhir dari rivalitas terbesar sepanjang masa. Dunia menanti, menahan napas. Pensiun sudah diputuskan. Pertarungan terakhir sudah di depan mata. Akankah Cristiano Ronaldo menutup kariernya dengan mahkota yang hilang? Atau akankah ia hanya mengukuhkan perannya sebagai rival abadi yang agung? Timnas Portugal saat ini dipenuhi talenta muda eksplosif seperti Rafael Leao, Joao Felix, dan Gonçalo Ramos. Pertanyaan yang muncul adalah, mampukah seorang Cristiano Ronaldo, dengan tuntutan fisik yang semakin tinggi, menggeser generasi baru demi tempat starter? Implikasi taktis. Apakah pelatih akan berani mengorbankan kecepatan dan tekanan tinggi di lini depan demi kehadiran ikon yang, meski jenius, kini menjadi target man yang lebih statis? Peran heroik baru. Jika ia berakhir di bangku cadangan, bisakah Ronaldo menerima peran sebagai super sub, seorang mentor heroik yang masuk pada momen kritis, tanpa mengurangi semangat juangnya yang kompetitif? Ini adalah ujian ego terbesar dalam kariernya. Romantisme abadi, keyakinan sang lawan. Ironisnya, beberapa pembela paling vokal atas keberhasilan Ronaldo justru datang dari kubu yang secara historis berlawanan. Legenda Barcelona dan Spanyol, Carles Puyol, dengan tegas memprediksi bahwa Cristiano Ronaldo akan membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia 2026. Keyakinan ini bukan semata-mata sanjungan, melainkan pengakuan atas. 1. Kekuatan skuad Portugal. Portugal tidak pernah sekuat ini. Mereka memiliki tim yang merata, penuh pemain bintang dari klub-klub top Eropa, yang baru-baru ini juga meraih gelar UEFA Nations League 2025. Skuad ini memiliki mental juara yang teruji. 2. Disiplin diri Ronaldo. Puyol memuji bagaimana Ronaldo menjaga dirinya dengan sangat luar biasa, dan benar-benar hidup untuk sepak bola. Baginya, usia hanyalah angka jika didukung oleh disiplin fisik yang tiada tara. Maka, narasi ini berbalik. Piala Dunia 2026 menjadi medan pertempuran antara logika kelelahan tubuh melawan kehendak spiritual yang tak terpatahkan dari seorang atlet yang telah mengukir namanya dengan dedikasi obsesi. Jika Portugal benar-benar ingin mewujudkan akhir heroik bagi Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, mereka harus menavigasi keseimbangan taktis yang sangat rumit. Ini melibatkan dua skenario utama mengenai peran CR7 di usia 41 tahun. Skenario 1, Ronaldo sebagai jenderal lapangan, starting XI. Skenario ini adalah yang paling romantis, tetapi juga yang paling berisiko. Jika Ronaldo dipertahankan sebagai starter utama, Portugal akan memaksimalkan kekuatan utamanya. Kehadiran fisik, heading yang mematikan, dan insting mencetak gol di kotak penalti. Aspek taktis, keuntungan, heroik. Resiko, realistis, gaya bermain. Tim akan bermain lebih terpusat, vertikal. Memanfaatkan umpan silang dan cutback cepat ke kotak penalti. Kecepatan pressing tim akan menurun drastis, membuat Portugal rentan terhadap transisi cepat lawan. Peran Ronaldo, menjadi target man utama, menarik perhatian bek tengah, membuka ruang bagi pemain sayap lincah. Leao, Felix. Keterbatasan mobilitasnya dapat membuat serangan Portugal menjadi monoton dan mudah dibaca oleh tim bertahan Eropa yang disiplin. Keseimbangan, moral tim, kehadiran ikon tim memompa semangat, menjadi pemimpin spiritual di lapangan. Kebugaran, sulit menjaga performa starter penuh selama 7 pertandingan turnamen dalam waktu singkat di usia 41 tahun. Kesimpulan skenario 1. Untuk sukses, pelatih Portugal harus membangun sistem yang secara eksplisit melindungi Ronaldo secara defensif, menggunakan gelandang bertahan kelas dunia untuk menutupi gap yang ditinggalkannya. Skenario 2. Ronaldo sebagai senjata rahasia, super sub. Ini adalah skenario yang dinilai lebih realistis dan pragmatis untuk turnamen knockout. Ronaldo akan diposisikan sebagai pemain pengganti strategis yang memiliki dampak maksimal dalam 30-45 menit terakhir. Aspek taktis, keuntungan, heroik. Dampak, gaya bermain awal. Portugal dapat memulai dengan trisula penyerang muda yang cepat dan intensif. Ramos, Leao, Jota, Felix, untuk menekan lawan. Lawan dipaksa bekerja keras selama 60-70 menit awal, menguras energi bek-bek mereka. Waktu masuk di babak kedua saat lawan sudah kelelahan, dan pertahanan mulai sedikit mengendur. Efek kejut, The CR7 Effect. Kehadiran Ronaldo secara tiba-tiba memberikan suntikan energi luar biasa, mengubah fokus pertahanan lawan. Peran heroik, peran yang paling dramatis. Masuk di saat krusial, mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Seperti oleh Gunnar Solskjaer di 1999, tetapi dalam skala Piala Dunia. Ini menuntut kerendahan hati dari Ronaldo untuk menerima peran ini,
menjadikannya ujian mental sekaligus fisik. Kesimpulan skenario 2, skenario ini menawarkan win-win solution. Portugal mendapatkan intensitas awal yang dibutuhkan, dan Ronaldo mendapatkan panggung termanis untuk menunjukkan bahwa kualitasnya tidak lekang oleh waktu. Akhir penantian penuh ketegangan. Terlepas dari peran mana yang dipilih, Piala Dunia 2026 bagi Portugal bukan hanya tentang memenangkan trofi. Ini tentang melindungi dan memuliakan warisan sang kapten. Jika Portugal berhasil, itu akan menjadi salah satu kisah olahraga paling inspiratif. Seorang atlet yang menantang batas-batas biologis dan didukung oleh generasi yang ia inspirasi, menutup karier dengan mahkota tunggal yang ia dambakan. Namun, jika mereka gagal, ketegangan itu akan berubah menjadi tragedi. Akhir yang pahit di mana semangat tidak cukup kuat untuk melawan waktu, dan bayangan Messi sebagai satu-satunya GOAT dengan gelar Piala Dunia tak akan terhapuskan. Penantian kita kini beralih, bukan hanya apakah Ronaldo akan bermain, tetapi apakah ia akan berhasil menulis paragraf terakhir dari babak hidupnya yang paling heroik dengan tinta